Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu dengan saya lagi, Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan Hukum Pidana Internasional. Nanti silakan lihat bahan materi yang sudah saya share ke Komting ya. Kita membahas mengenai istilah-istilah lain yang sering terdengar untuk hukum pidana internasional. Jadi istilah lainnya ada kejahatan internasional, kejahatan transnasional, kemudian kejahatan nasional yang berdimensi internasional, ya. Lalu kita akan membahas mengenai dimensi, ya. Dimensi internasionalnya yang mana nih, ya? Yang pertama, pemberlakuan hukum pidana nasional keluar batas wilayah negara yang bersangkutan, seperti korban di laut lepas, di ruang udara, di atas laut lepas, kemudian atas berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan pasif maupun aktif, ya, asas atau berdasarkan asas ekstrateritorial. Kemudian yang kedua, kejahatan yang dilakukan di suatu negara yang menimbulkan korban di berbagai negara, ya, misalnya pemalsuan mata uang dan diedarkan di negara lain. Jadi dampaknya di berbagai negara, ya, walaupun dilakukan oleh satu negara misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subjek hukumnya, ya, baik subjek hukum sebagai pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah beberapa orang yang berbeda di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang menimbulkan korban di berbagai negara. Dalam hal ini tersangkut kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Kemudian yang keempat, kombinasi dari poin A, B, dan C, ya, itu dimensi internasionalnya. Kemudian dimensi internasional dari suatu kejahatan nasional, ya, dibagi beberapa, yaitu yang pertama, tempat terjadinya kejahatan nasional di luar wilayah negara yang bersangkutan tetapi menimbulkan akibat di dalam wilayahnya. Jadi kalau kita ingat terkait tempat terjadinya perkara, itu istilah lainnya adalah locus delicti, ya. Jadi terjadinya kejahatan ini di luar wilayah negaranya gitu, ya. Tapi menimbulkan akibat di dalam wilayahnya. Kemudian yang kedua, korban kejahatan nasional terjadi di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara. Kemudian yang ketiga, kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi pelakunya adalah orang yang bukan warga negaranya, ya. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana sih menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan internasional. Cara untuk mengidentifikasi suatu kejahatan sebagai kejahatan internasional adalah yang pertama, tempat terjadinya kejahatan. Tadi seperti yang saya sampaikan adalah locus delictinya, ya, tempat terjadinya tindak pidana, ya, itu biasa dipelajari di hukum pidana itu, ya. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dari pelaku dan atau korban. Jadi perlu dilihat nih identitasnya. Kalau di Indonesia kan KTP, tapi kalau di luar negeri kita KTP-nya itu paspor, ya. Ketiga, korban yang berupa harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik pihak asing. Kemudian yang keempat, kombinasi dari ketiga butir tersebut di atas, 1, 2, dan 3 yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kelima, tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, ya, kesadaran hukum dan rasa keadilan umat manusia. Kemudian kita membahas mengenai ruang lingkup dan substansi hukum pidana internasional, ya. Jadi pengidentifikasian suatu kejahatan termasuk dalam lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional adalah yang pertama, apakah di dalam suatu kejahatan itu terkait yuridiksi lebih dari satu negara ataukah tidak. Jadi yuridiksi harus lebih dari satu negara, meliputi yuridiksi kriminal dari 2 negara atau lebih, ya, dapat diterapkan hukum nasionalnya masing-masing. Misalnya pemalsuan dolar, ya, oleh pelaku berkewarganegaraan Singapura di Indonesia. Ini kasus Bank Senturi, ya, Bapak Ibu tentu ingat, ya. Kemudian keterkaitan 2 atau lebih negara bisa terjadi karena si pelaku melarikan diri ke negara lain setelah melakukan kejahatan di negara sendiri. Ini Bank Senturi juga gitu, ini lari nih orangnya, gitu, ya.
Kemudian yang kedua, apakah suatu kejahatan itu diatur dalam suatu perjanjian internasional? Ya, jadi jika pengaturannya ada di dalam suatu perjanjian internasional, maka kejahatan itu merupakan kejahatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional. Jadi mesti diatur dulu nih, Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah ada badan peradilan internasional yang mandiri yang mengadili si pelakunya? Misalnya A ya, Mahkamah Internasional Ad Hoc ya. Kemudian ada Mahkamah Pidana Internasional 1998. Jadi ada beberapa pengidentifikasian suatu kejahatan termasuk ke dalam lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita minggu depan akan membahas mengenai variasi dari kejahatan internasional. Jangan lupa nanti absensi di e-learning ya, nanti tolong di like dan subscribe video ini. Linknya akan saya share ke Komting dan saya akan share di e-learning. Terima kasih, mohon maaf tadi saya terlambat di jam 5 karena ada rapat. Sukses selalu untuk kita semua, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.